Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Opini Gosu. Saya akan mencoba beropini dan berkomentar mengenai pencalonan wali kota Tangerang Selatan atau Tangsel ya. Kenapa saya beropini mengenai pencalonan wali kota wakil wali kota di Tangsel? Karena ini berkaitan juga dengan anak muda ya, gitu. Jadi begini teman-teman, di berita itu sedang ramai-ramainya ada komedian dicalonkan oleh Partai Gerindra untuk menjadi wali kota atau menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Kenapa ini menjadi ramai dan kenapa ini menjadi polemik ya di kalangan masyarakat yang melek politik atau yang memperhatikan politik? Karena memang ini calon wakil wali kota ini tuh seorang komedian yang memang kalau misalkan kita melihat dari segi keilmuan ya gitu, dari segi keilmuannya mohon maaf dengan segala hormat gitu ya, ini mohon maaf banget dengan segala hormat kepada beliau, rasanya untuk sekarang jangan dulu gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang namanya wakil wali kota atau pejabat tinggi dari suatu daerah itu haruslah mumpuni dari segala aspek gitu, misalkan dari keilmuan hukumnya, dari hukum tata negara maupun hukum administrasi negara, itu harus menguasai itu. Karena kalau tidak, suatu pemimpin ditempatkan di suatu wilayah yang tidak mempunyai keilmuan yang tepat gitu loh, dalam hal ini adalah hukum gitu kan, atau enggak hukum hukum tata negara gitu, maka nanti akan mempengaruhi gitu loh kemajuan dari daerah tersebut. Mohon maaf ini sekali lagi saya mohon maaf. Kita tahu banyak komedian-komedian yang menurut saya pribadi itu yang pintar-pintar dan punya keilmuan yang cukup gitu. Ya contohlah Andre Taulani juga pernah dulu kan mencalonkan diri sebagai wali kota namun gagal. Nah, banyak juga artis-artis yang terjun ke politik tapi mereka benar-benar mempunyai kemampuan atau basically dia ilmunya itu mumpuni gitu loh. Maksudnya tuh pengetahuannya itu lumayan untuk pintar gitu untuk mengelola sebuah kota atau mengelola sebuah daerah. Misalkan kayak Panji gitu kan, itu Panji yang benar-benar mengkritisi atau benar-benar beliau ini getol banget gitu loh ya, getol banget untuk mengkritisi dinasti politik. Dan dia mengerti bahwa politik seperti apa, hukum tata negara bagaimana, dan hukum administrasi seperti apa. Sebenarnya kalau misalkan partai besar ya sebesar Gerindra ini, banyak kan kader-kadernya yang lebih mumpuni lagi, yang lebih mampu untuk mengelola sebuah daerah. Tapi kenapa harus mencalonkan yang backgroundnya tuh bukan untuk itu gitu loh? Kan ada beberapa orang yang memang cocoknya misalkan cocoknya di A gitu kan, lalu dipindahkan ke B. Nah itu kalau misalkan tidak menguasai B dan dia hanya menguasai A, itu akan sangat sulit gitu loh, karena ini akan berdampaknya tuh ke keseluruhan masyarakat daerah itu gitu. Kemajuan maju atau tidaknya kan itu tergantung pemimpinnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpinnya itu. Banyak sekali contoh-contoh pemimpin yang memang kurang mumpuni tapi ditempatkan di suatu wilayah atau suatu negara, itu akan menjadi negara atau wilayah tersebut akan menjadi mundur gitu loh. Jadi ya dengan segala hormat gitu, mohon maaf kepada Partai Gerindra gitu ya. Kalau bisa mah kan kadernya itu banyak. Gerindra itu partai besar dan saya tuh salah satu pendukung Partai Gerindra dan Prabowo ya gitu. Salah satu pendukungnya beliau gitu. Pada saat tahun-tahun 2019, 2014 itu saya pendukungnya Prabowo gitu kan. Dan ini menjadi sedih buat saya gitu ketika Gerindra mencalonkan wakil wali kota Tangerang Selatan yang malah gitu kan
mencalonkan yang latar belakangnya adalah komedian, yang tentu saja gitu tidak semua komedian itu cocok untuk beralih profesi atau beralih mengurusi sebuah wilayah. Itu tidak semua cocok gitu. Ada banyak sebenarnya pelawak-pelawak itu yang pintar gitu, sepertinya bukan pintar ya mumpuni lah gitu, kayak saya tadi bilang kayak Panji, terus juga Andre Taulani gitu kan, terus ya yang kemarin yang menang sampai 5 juta suara itu Komeng kan gitu. Saya rasa mereka tuh dilihat dari segi bicara gitu kan, ketika podcast gitu kan saya menyimak, mereka tahu begitu, cukup mengerti hukum tata negara itu apa, hukum administrasi apa, karena memang untuk mengurusi negara itu kan berkaitan dengan itu kan gitu, bagaimana hukum administrasinya berjalan gitu antar lembaga, bagaimana hukum tata negara itu berjalan gitu kan. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu ya. Salah satunya kan kita akan digembar-gemborkan akan menuju Indonesia emas gitu ketika tahun 2040 atau tahun 2030 ke depan. Nah ini kan kalau misalkan melihat kondisi sekarang gitu, rasanya saya cukup percaya tidak percaya bahwa nanti itu akan ada momen di mana Indonesia emas gitu. Karena sekarang aja seperti ini gitu. Hukumnya aut-autan, hukumnya acak-acakan, hukum dipermainkan untuk satu golongan kan begitu. Ya kita tahu putusan-putusan yang dari MK sama MA aja sudah menyalahi undang-undang gitu. Yang mana kita tahu bahwa undang-undang itu adalah tidak boleh gitu, tidak boleh tidak boleh ada aturan atau peraturan yang melanggar atau yang bertentangan dengan undang-undang. Kan begitu. Nah sekarang putusan-putusan MA sama MK saja itu sudah bertentangan dengan undang-undang gitu. Itu bagaimana ceritanya kok bisa seperti itu gitu. Saya sebagai mahasiswa hukum itu diajarkan bagaimana pembuatan undang-undang gitu kan, bagaimana peraturan-peraturan itu dibuat. Jadi begini loh, ketika kita membuat undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lain. Ketika kita membuat putusan, suatu putusan atau suatu peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dan sekarang itu terjadi gitu loh, peraturan-peraturan, bahkan juga peraturan presiden lah, PP gitu kan, terus undang-undang yang dibawa undang-undang dasar, dan juga putusan-putusan itu kan bertentangan dengan undang-undang, tapi dibuat hanya untuk meloloskan suatu golongan agar golongan tersebut itu tetap berkuasa. Nah ini untuk teman-teman ya, kita harus kritis gitu, kita harus beropini, mengingatkan kepada penguasa bahwa itu salah. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak. Semoga Indonesia baik-baik saja ke depannya, amin. Dan saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang mungkin merasa tersinggung, saya memohon maaf karena ini saya mengkritisi seperti ini untuk kebaikan bangsa dan kita semua. Terima kasih.